Halo, saya Barman Dalamunte. Saya merupakan peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 2 Kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Smart ASN dan literasi digital. Langsung saja, berikut merupakan videonya. Menurut kamu, manajemen ASN itu apa? Manajemen ASN ini adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi yang tinggi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di garis bawahi, bersih dari praktik korupsi. Sedikit saya mau membahas tentang kasus-kasus korupsi yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia. Seperti apa kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK? Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi. Nah, tahu nggak faktanya Indonesia ini berada di urutan ke-99 dari 180 negara yang paling. Ini semua berdasarkan Transparansi Internasional. Nah, kalau di ASEAN, Indonesia ini berada di urutan ke-5 dengan skor 34. Nah, jadi penilaiannya itu dari skala 0 sampai dengan 100. Di mana 0 adalah negara yang paling korup, sedangkan 100 adalah negara yang paling tidak korup. Korupsi itu bukan kebetulan. Coba lihat El Salvador. Pemerintahnya meletakkan nomor WhatsApp di setiap proyek pemerintahan dengan tulisan dananya cukup kalau tidak mencuri. Nah, jadi warganya ini bisa ngelapor kalau ada korupsi. Sedangkan Cina benar-benar berburu dari pejabat-pejabat tinggi sampai alat kecil. Ada 10.000 kasus di 4 tahun belakangan ini. Nah, balik lagi, kita seorang ASN harus mampu menanamkan jiwa-jiwa nasionalisme serta semangat integritas yang tinggi, sekaligus setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. ASN ini memiliki tugas dan fungsi. Pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Dan tiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Faktanya, masih banyak oknum-oknum ASN yang hanya bekerja tidak dengan sepenuh hati jikalau mendapat uang masuk dari pelayanan publik tersebut. Nah, untuk itu, kita harus menanamkan jiwa nasionalisme yang kuat terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik. Kewajiban ASN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang mana setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menjaga pemersatu dan kesatuan bangsa akan kebijakan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, utamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan, dan menunjukkan integritas dan keteladanan sikap dan perilaku. Sedangkan, kamu tahu nggak apa itu Smart ASN? Jadi Smart ASN ini adalah konsep pengembangan aparatur sipil negara yang digagas oleh Kementerian Pan-RB untuk menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan zaman di era digital seperti sekarang ini, revolusi industri 4.0. Kan tadi kan ada Smart ASN. Jadi Smart ini adalah turunan dari S-nya itu service minded, yaitu berorientasi pada pelayanan, M-nya itu manageable, mampu mengelola dan dikelola dengan baik. A-nya itu akuntabel, bertanggung jawab dalam setiap tindakan. R-nya itu responsif, cepat tanggap terhadap suatu perubahan dan kebutuhan masyarakat. T-nya itu technological literate, yang berarti melek akan teknologi dan mampu memanfaatkannya. Nah, tantangan dari Smart ASN ini adalah kita harus mampu dalam mengatasi literasi digital tersebut. Yang mana di zaman sekarang, pelayanan publik semuanya menuntut kompetensi digital yang kuat. Literasi digital menjadi kewajiban bagi ASN untuk menghadapi era reformasi digital sekarang ini. Contoh di era digital sekarang ini yaitu ada kecerdasan buatan, yaitu AI. Nah, banyak dari masyarakat Indonesia akan tertipu dari ajaibnya kecerdasan buatan AI ini. AI, Artificial Intelligence. AI Kalian harus pelajarin AI dari sekarang. dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI di masa kini kian pesat. Kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. Komputer IBM Indonesia menyebut pentingnya peran teknologi AI dalam transformasi digital di Indonesia. Secara tegas, Presiden Direktur IBM Indonesia Roy Kosasih mengatakan manusia tidak akan digantikan oleh AI, namun dengan syarat sumber daya manusia dilatih untuk adopsi teknologi digital. AI ini
juga mulai menggantikan beberapa pekerjaan manusia yang membuat perkembangan teknologi ini juga harus diperhatikan. Kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI adalah bidang ilmu komputer yang didesain untuk belajar dan berpikir seperti manusia. Dari cuplikan video tersebut, kita harus tahu mana memilah informasi yang beneran dan informasi yang hoax. Literasi digital yang ideal tidak hanya mampu menguasai teknik media digital, tapi juga harus didukung oleh sikap positif yang dapat mengarahkan penggunaan media digital untuk tujuan konstruktif, bukan untuk merugikan orang lain. Ini penting untuk menghindari penyalahgunaan teknologi seperti penipuan digital. Literasi digital ini terdiri dari digital skill, digital culture, digital etnis, dan digital safety. Kita juga harus bermedia digital dengan berdasarkan etika, cakap, budaya, dan aman. Yang mana ini semua sesuai dengan pilar literasi digital. Orang-orang yang sukses sekarang bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka lebih berani. Perubahan kecil dimulai dari hal-hal yang kita anggap sepele. Share video ini jika kamu rasa bermanfaat. Terima kasih.